Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi karakteristik sosial budaya negara ASEAN. Sebelum dilanjutkan ke materinya, Bapak mohon dan Bapak harapkan kalian semua menyimak video Bapak dari awal sampai akhir, supaya kalian dapat mengetahui isi dari materi video ini. Are you ready? Let's go, kita mulai belajar. Masuk ke materi. Bapak harapkan di materi kali ini kalian mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik negara-negara ASEAN terkait sosial budaya. Kalian nanti akan tahu nih perbedaan dan persamaan negara-negara ASEAN. Next, lanjut. Sebelum masuk ke beberapa negara-negara ASEAN, kita mulai dari apa itu ASEAN. ASEAN adalah sekelompok negara Asia Tenggara yang tergabung dalam satu organisasi regional. Regional itu di satu daerah yang terdiri dari 11 negara. Itu yang disebut dengan ASEAN. Selanjutnya, lalu bagaimana sih sebenarnya awal mula ASEAN terbentuk? Nah, kita harus tahu nih. Nggak langsung ujuk-ujuk 11 negara, tetapi kalian harus tahu sejarah singkat dari terbentuknya ASEAN. ASEAN dimulai dari adanya deklarasi Bangkok oleh beberapa negara. Yang pertama Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina. Berarti awal mula terbentuknya ASEAN yaitu 5 negara. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967. Tetapi seiring waktu berjalan, bertambah lagi, sampai yang terakhir di tahun 2004 masuklah negara Timur Leste. Maka jumlah total negara ASEAN sebanyak 11 negara. Ingat-ingat ya. Kita lanjutkan. Kemudian setelah kita tahu arti dari ASEAN, kemudian tadi juga kalian tahu sejarah terbentuknya ASEAN. Selanjutnya, sebenarnya apa sih alasan dibentuknya ASEAN? Mengapa ASEAN itu terbentuk? Kita akan bongkar, kita akan bahas kali ini. Ada 4. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang apa aja? Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, administrasi negara. 4 alasan mengapa ASEAN terbentuk. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, inilah maps atau peta dari letak negara-negara Asia Tenggara. Bisa dilihat ada 11. Sebelah utara, selatan, barat, timur, itu semua terdapat beberapa negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Indonesia kita tahu salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, yang berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dalam kehidupan budayanya,
Indonesia memiliki kurang lebih 300 kelompok etnis dan setiap etnisnya dipengaruhi oleh kebudayaan India, Tiongkok, Arab, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri. Salah satunya Melayu. Itu yang pertama, yaitu Indonesia. Yang kedua, yaitu negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia itu sebuah negara yang federal, terdiri dari 13 negeri dan wilayahnya sebanyak 329.847 km persegi. Kemudian yang sering kita kenal ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Nah, kemudian dari segi budayanya, Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat majemuk. Berarti beragam, beraneka ragam. Terdapat di Malaysia dan berbagai suku di sana. Contohnya ada Melayu, ada Tionghoa, ada India. Kemudian Malaysia juga sering disebut dengan masyarakat yang multi suku, multi budaya, dan multi bahasa. Itulah negara yang kedua, Malaysia. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas negara Singapura. Karakteristik sosial dan karakteristik budayanya. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Dan pelabuhan Singapura itu adalah salah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Luar biasa. Meskipun luasnya hanya sekitar 137 km di utara Khatulistiwa di Asia. Kemudian kehidupan budayanya seperti apa? Nah, karena keragaman penduduk dan latar imigrannya, budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Cina, India, dan Peranakan. Dan kebanyakan warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan sangat penting dalam mempengaruhi budaya Singapura. Ini bisa dikatakan negara Singapura ini meskipun dengan luas wilayahnya yang sempit, tetapi aktivitasnya sangat sibuk dan budayanya juga beraneka ragam. Ini negara yang ketiga, yaitu negara Singapura. Kita lanjutkan ke negara yang keempat, yaitu Thailand. Kehidupan sosialnya terlebih dahulu. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai. Nah, ini kalian akan tahu nih keberagaman sosial yang terdapat di negara Thailand. Kemudian dari segi budayanya gimana? Nah, biasanya ucapan penyambutan yang umum di negara Thailand adalah isyarat yang namanya Wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Nah, hal-hal yang tabu dilakukan diantaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki. Nah, inilah yang sangat jelas berbeda kebudayaan di Thailand dengan kebudayaan yang ada di negara kita khususnya. Itu negara yang keempat, yaitu negara Thailand. Kemudian yang kelima, yaitu negara Filipina. Kita lihat dari segi sosialnya terlebih dahulu. Sebelah utara Indonesia dan Malaysia, Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Ini juga banyak nih, karena memang negara Filipina itu termasuk negara kepulauan yang sama persis dengan negara Indonesia. Nah, inilah salah satu persamaannya dari karakteristik sosial negara-negara ASEAN. Kebanyakannya negara kepulauan. Kemudian, kebanyakan masyarakat Filipina gemar menyanyi serta menari pada setiap kali pesta keramaian. Nah, kemudian kita lihat dari segi kebudayaannya.
Bahay Kubo merupakan rumah tradisional yang terkenal di Filipina, yang dibuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Dan di sana juga terdapat tangklung berbentuk bintang. Kebanyakan masyarakat di sana gemar menjadikan parol sebagai hiasan rumah mereka. Baik, negara Filipina kita lihat dari segi sosialnya terlebih dahulu. Filipina ini sebelah utara dari Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Nah, inilah salah satu persamaan karakteristik sosial di negara-negara ASEAN, yaitu salah satunya kebanyakan negara ASEAN merupakan negara kepulauan. Salah satunya Indonesia dan Filipina. Kemudian, negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Banyak kan? Nah, inilah negara Filipina, disebut dengan negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Kemudian kita lihat dari segi budaya. Ada yang dinamakan dengan Bahay Kubo. Apa itu Bahay Kubo? Itu merupakan sebuah rumah tradisional yang terkenal di negara Filipina, yang dibuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Terdapat tangklung berbentuk bintang yang digantung di hadapan rumah yang bernama parol. Semasa Natal, kebanyakan masyarakat di sana gemar menjadikan parol itu sebagai hiasan rumah mereka. Inilah salah satu kebudayaan yang ada di negara Filipina. Nah, itu tadi 5 negara ASEAN. Nah, sisanya 6 negara lagi itu sudah Bapak bahas di materi ajarnya. Bisa dilihat di Classroom. Semua sudah lengkap dari mulai sosial dan budayanya. Karakteristik dari beberapa negara-negara ASEAN yang berikutnya. Nah, Bapak bahas hanya 5 saja. Sisanya silakan kalian bisa dicek atau dilihat di materi ajar yang sudah Bapak upload di Classroom. Oke? Jangan lupa, karena nanti di akhir ada LKS yang harus kalian isi tentang materi-materi Bapak. Terima kasih. Kesimpulannya, dari materi atau pembelajaran kali ini tentang persamaan dan perbedaan karakteristik sosial budaya di negara ASEAN adalah yang pertama, persamaannya dulu, bahwa secara astronomis negara-negara ASEAN memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Kemudian mata pencahariannya juga, kebanyakan negara-negara ASEAN itu bertani, berkebun, pertambangan, maupun nelayan. Selain itu, sumber daya alamnya juga yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN cenderung sama, seperti apa? Jahe, karet, kopi, teh, dan lain-lain. Nah, itu salah satu persamaannya. Kemudian, ketika ada persamaan pasti ada perbedaan dong. Nah, perbedaan dari karakteristik negara ASEAN, yang pertama ditinjau dari bahasa resmi. Itu pasti setiap negara mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Kemudian, setiap negara juga mempunyai suku-suku yang berbeda. Itu jelas perbedaannya. Kemudian, mayoritas penduduk setiap negara ASEAN menganut agama yang berbeda. Ini letak perbedaan dari karakteristik negara-negara yang ada di negara ASEAN. Baik, itu saja untuk pertemuan yang pertama di materi karakteristik sosial budaya negara ASEAN, mata pelajaran IPS. Kita akan bertemu di pertemuan yang kedua. Jangan lupa selalu semangat bersama kita menuju puncak dengan prestasi. Tetap semangat, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.